Di awal scene, kita melihat seorang pemimpin perang bernama Wenwu memiliki 10 cincin legend berkekuatan super yang akan melawan sekutu demi memperebutkan tahta kerajaan. Alhasil, dengan mudah dia berhasil memenangkan peperangan itu dan mengambil alih kedudukan di wilayah tersebut. Selama berabad-abad, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kita beralih pada tahun 1996. Wenwu telah berhasil menguasai berbagai wilayah. Tapi ada satu desa bernama Talu yang membuat Wenwu ingin ke sana agar bisa menambah kekuatannya. Karena desa itu memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Kemudian Wenwu pun mempersiapkan anak buahnya dan mereka berangkat mencari desa Talu. Di perjalanan mereka dikejutkan dengan pohon yang bergerak mengejar mereka hingga di ujung tebing. Untungnya Wenwu memiliki kekuatan cincin itu sehingga dapat menyelamatkan dirinya. Wenwu pun memasuki hutan untuk mencari desa Talu itu dengan berjalan kaki. Tiba di suatu tempat, ia bertemu seorang wanita bertopeng yang menjaga gerbang masuk ke desa tersebut. Terjadilah perkelahian antara mereka. Wenwu yang merasa lebih unggul meremehkan wanita tersebut, tapi Wenwu masih tidak bisa mengimbangi kekuatan wanita ini. Namun dari duel mereka itu terjadilah benih-benih cinta ketika perkelahian itu terjadi. Dan mereka akhirnya menjalin hubungan sampai mereka menikah dan memiliki 2 orang anak bernama Shang-Chi dan Xialing. 那你现在还有魔法吗？如果有一天你迷路了， Kita berpindah ke scene selanjutnya, di mana Shang-Chi telah dewasa dan hidup sendiri di masa sekarang, dan ia bekerja sebagai juru parkir di sebuah hotel besar bersama temannya yang bernama Katie. Kita melihat mereka berdua sangat menyukai pekerjaan mereka saat ini. Setiap harinya, Shang-Chi menjemput Katie di rumahnya untuk pergi bekerja. Mereka berdua pun menaiki bus menuju tempat mereka bekerja. Akan tetapi, di dalam bus itu ada seorang pemuda yang mendatangi Shang-Chi dan ia ingin liontin yang ada di leher Shang-Chi. Karena itu pemberian ibunya, Shang-Chi tidak mau memberikannya. Di tengah kondisi genting tersebut, Shang-Chi pun terpaksa mengeluarkan kemampuan bela diri yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kemampuan Shang-Chi yang tak diketahui oleh Katie tersebut membawa keduanya ke fakta demi fakta yang terungkap terkait latar belakang dan konflik keluarga Shang-Chi. Kemampuan 10 gelang hingga nasib umat manusia. Dan terjadilah perkelahian di dalam bus tersebut. Shang-Chi cukup kewalahan melawan mereka karena jumlah yang terlalu banyak. Namun, dengan strateginya dengan Katie, mereka berhasil menjatuhkan musuhnya dari bus tersebut. Namun, liontin yang di leher Shang-Chi berhasil direbutnya dan pergi dari tempat tersebut. Kemudian mereka pergi ke rumah Shang-Chi untuk mencari adik Shang-Chi. Mereka menemukan surat yang berisi alamat Xialing, adiknya Shang-Chi. Dan mereka pun menggunakan pesawat bersama Katie. Ketika di pesawat, Shang-Chi mulai menceritakan masa lalunya, di mana Shang-Chi dididik menjadi pembunuh yang kuat.
setelah kematian ibunya. Ia dilatih keras oleh ayahnya untuk bertarung. Di samping itu, ternyata Xialing adiknya diam-diam mempelajari kungfu juga. Pada saat Shang-Chi usia 14 tahun, ia diberi tugas untuk membunuh pemimpin Iron Gang. Namun, setelah melaksanakan misi tersebut, Shang-Chi kabur dan memutuskan menjalani kehidupan baru dengan nama Shaun di San Francisco dan bertemu dengan Katie. Di scene selanjutnya, mereka sudah sampai di alamat tempat Xialing tinggal. Saat di lift, Shang-Chi disuruh menandatangani kertas dan ternyata itu adalah persetujuan untuk bertarung. Di dalam ruangan itu banyak petarung-petarung hebat. Salah satunya petarung yang ada di film Avenger yang bisa berteleportasi dengan gerbang cincinnya. Kini saatnya Shang-Chi yang bertarung. Saat di atas ring, dia dikejutkan dengan lawannya yang ternyata adalah adiknya Xialing. Tentunya Shang-Chi tidak ingin melawannya karena ia hanya ingin menyampaikan bahwa mereka sedang diburu demi mendapatkan kalung liontin yang ada di leher mereka. Pergilah mereka ke ruangan Xialing. Fakta mengatakan bahwa surat yang didapat Shang-Chi bukanlah dari Xialing, melainkan dari kelompok pencuri liontin tersebut. Bersamaan dengan itu, datanglah sekelompok orang yang melawan Shang-Chi di bus tadi. Mereka mencoba kabur dan melawan, namun mereka kewalahan dengan banyaknya lawan mereka. Shang-Chi berhasil mengalahkan pria bertopeng. Namun, ketika ingin membunuhnya, ia disetrum oleh ayahnya yang muncul dari belakang. Dan mereka pun dibawa menaiki helikopter menuju ke rumah mereka dahulu. Scene selanjutnya, kita lihat mereka telah sampai di kediaman ayahnya dan memasuki tempat itu. Take the girls to their room. Shang-Chi pun kembali mengingat masa lalunya ketika berlatih di kediaman ayahnya tersebut. Shang-Chi, ketika malam hari, mereka pun makan malam bersama. Dan ayahnya menceritakan bahwa ia selalu mendapatkan bisikan suara ibu mereka yang meminta tolong untuk dibebaskan. Makanya Wenwu mengajak anaknya untuk menyelamatkan ibunya. Suara tersebut berasal dari tempat di mana ibunya dibesarkan dahulu. Namun, Shang-Chi tidak mau mengikuti jejak ayahnya tersebut. Dia menegaskan bahwa ibu mereka telah lama meninggal. Tapi ayahnya tetap tidak percaya. Ia memperlihatkan jalur menuju desa tersebut dan akan tetap ke sana menyelamatkan istrinya.
guarded by a moving maze. But there's to get through. You need to know the route and exact time. Shang-Chi tetap saja meyakinkan ayahnya karena ibunya telah meninggal. Saat itu juga, ayahnya pun langsung membantingnya. Begitu pula dengan Xialing yang mencoba menolong Shang-Chi. Where are you taking me? Mereka akhirnya dimasukkan ke penjara bawah tanah. Di dalam ruangan itu, mereka bertemu seseorang yang telah lama ditahan di sana. Sebenarnya, dia tahu jalan keluar menuju ke desa Talo dengan bantuan hewan kecil seperti babi. You can get through the maze without waiting for them. But Morris is 90% confident he can guide us through. Tiba-tiba, Xialing berhasil menemukan jalan keluar dari penjara tersebut. Dan mereka berempat kabur menggunakan sebuah mobil dari tempat ayahnya itu. Fingerprint to open it. Ayahnya menyadari itu. Namun dia membiarkan saja mereka pergi. Sampailah mereka di pinggir tebing, menunggu perintah dari hewan yang bersama mereka. Sambil berbincang-bincang menunggu perintah selanjutnya, tiba-tiba hewan itu bersuara dan menyuruh mereka agar segera masuk ke hutan itu. Di perjalanan, mereka melihat hutan itu menutup seperti mengejar mobil mereka. Dengan keahlian Katie mengendarai mobil, mereka berhasil keluar dari hutan tersebut dengan selamat. Morris says, "Great job, everyone." Selanjutnya, mereka perlahan melewati air terjun yang di belakangnya terdapat dimensi lain menuju ke desa Talo. Sambil mengendarai mobil, terlihatlah hewan-hewan aneh di desa tersebut dan pemandangan yang indah. Hingga sampailah mereka di pemukiman warga desa itu. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh warga desa dan menyuruh mereka untuk tinggalkan saja desa ini. Namun Shang-Chi menjelaskan bahwa mereka adalah anak dari Yingli, yaitu orang asli desa Talo tersebut. Untungnya datanglah saudari dari Yingli yang langsung merangkul mereka dan mempersilahkan mereka masuk. Di sana mereka diceritakan oleh bibi mereka tentang sejarah perjalanan hidup desa tersebut. Sudah banyak yang mencoba datang ke desa ini, tapi banyak yang gagal. Seperti yang dialami ayah Shang-Chi, ia mendengar bisikan istri yang selalu meminta tolong untuk diselamatkan. Padahal itu berasal dari gerbang kegelapan roh jahat. Ia yang meminta agar ayahnya menghancurkan gerbang itu, sehingga makhluk roh jahat itu bisa keluar dari penjaranya. Makanya ayah Shang-Chi selalu dihantui dengan suara istrinya tersebut. Kita lihat masyarakat di desa Talo yang selalu berlatih berbagai kungfu untuk mempertahankan diri mereka dari ancaman. Oh. 去射箭场. Yeah, that was obvious. Thank you. Kemudian Shang-Chi dan Xialing dibawa ke makam ibunya agar memberi doa-doa. Sembari itu, mereka diberikan pula pakaian untuk bertarung melawan ayahnya yang sedang di perjalanan. Mulailah Xialing dan Shang-Chi berlatih agar semakin kuat.
kita lihat Shang-Chi yang akan berlatih dengan bibinya agar bisa menguasai jurus kepunyaan ibunya yang pernah mengalahkan ayahnya saat pertemuan pertama mereka dahulu. Shang-Chi pun diajari agar bisa mengendalikan dirinya dan menyatu dengan alam. Kita lihat pula Wenwu akan mempersiapkan pasukannya menuju ke desa Talo. Dan kita lihat pula Shang-Chi yang merenung mengingat masa lalunya bersama ibunya, di mana ketika itu mereka sedang berlatih dan tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang untuk membalaskan dendam yang atas perbuatan ayahnya. Ibu Shang-Chi yaitu Yingli terpaksa melawan mereka semua walaupun sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Namun pada akhirnya Yingli pun terbunuh yang disaksikan oleh Shang-Chi. Dari sinilah Wenwu sang ayah mulai murka atas kematian istrinya tersebut dan menyalahkan dirinya tak bisa melindungi keluarganya. Akhirnya Wenwu pergi bersama Shang-Chi untuk membalaskan dendam tersebut. Ia pun membunuh semua yang ada di tempat itu. Seketika itu, Katie datang mengganggu lamunannya. Shang-Chi pun lebih meyakinkan diri bahwa dia sudah siap melawan ayahnya demi mempertahankan desa kelahiran ibunya. Scene selanjutnya, ketika pagi datang, mereka sibuk untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan ayahnya Shang-Chi. Kemudian datanglah Wenwu bersama seluruh pasukannya. Dan meminta semua orang untuk pergi dari hadapannya karena yang terpenting adalah menghancurkan gerbang itu dan menyelamatkan istrinya. Dan pertempuran pun dimulai. Burn it down. Di sini Shang-Chi berhasil mengikuti ayahnya yang berada di dalam kuil dan terjadilah duel antara ayah dan anak. Shang-Chi jelas kalah melawan kekuatan ayahnya, namun dengan usahanya dia bisa mengimbangi ayahnya tersebut. Ketika sang ayah hampir kalah, Shang-Chi menghampirinya. Dan inilah yang terjadi. Shang-Chi ditinju dengan tekanan dari 10 cincin legend hingga tenggelam di danau, tak sadarkan diri. Saat itu, Wenwu pun menuju ke gerbang kegelapan itu dan segera menghancurkan gerbang tersebut. Dengan beberapa pukulan oleh Wenwu, keluarlah makhluk aneh dari balik gerbang itu dan menyerang semua orang demi mendapatkan jiwa roh mereka. Reach the gate! What are they doing? Stealing souls to feed the dweller in darkness.
Akhirnya, pasukan ayahnya Shang-Chi ini bekerja sama melawan makhluk tersebut. Kita lihat pula Shang-Chi yang tenggelam di danau, tetapi di alam bawah sadarnya, ia teringat akan ibunya, sehingga kembali sadar. Seketika itu, dia bisa merasakan kehadiran sang naga yang selama ini merupakan penunggu danau dan menjadi kekuatan terbesar di desa tersebut. Sang naga pun membantu membunuh makhluk aneh tersebut. Di sela itu, Shang-Chi harus segera pula pergi menghentikan sang ayah agar makhluk besar tidak keluar dari gerbang itu. Terjadi kembali duel antara ayah dan anak. Tapi di sini Shang-Chi bisa dengan mudah mengendalikan pertarungan karena dia menggunakan jurus ibunya yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Shang-Chi pun bisa mengendalikan 5 cincin atas serangan ayahnya dengan mudah. Namun, pertarungan tetap berlanjut antara mereka. Bahkan, Shang-Chi bisa mengendalikan seluruh cincin tersebut. Namun, ketika ingin menyerang sang ayah, Shang-Chi pun mengurungkan niatnya karena tak mau membunuh ayahnya. Tiba-tiba muncullah makhluk besar dari balik gerbang dan langsung melilit ayah Shang-Chi. Kemudian menarik jiwa rohnya. Seketika itu, ayah Shang-Chi memberikan 10 cincin kepada Shang-Chi agar bisa menyelamatkan dirinya nantinya. Dan matilah sang ayah. Ketika makhluk aneh itu ingin menyerang Shang-Chi, datanglah sang naga menyerang makhluk itu. Dan terjadi pula duel antara sang naga dan makhluk dari kegelapan tersebut. Awalnya sang naga sudah hampir menang melawan makhluk itu. Namun datang pula bantuan dari makhluk kecil yang memberi jiwa roh manusia. Maka dia pun menjadi lebih kuat. Dan sang naga kewalahan melawannya. Hingga sang naga pun terpojok dan ingin ditarik jiwa rohnya. Namun dikala itu, muncul satu anak panah ke arah makhluk itu dan tepat mengenai mata makhluk kegelapan tersebut. Ternyata yang melakukannya adalah Katie. Karenanya sang naga bisa bebas kembali dan membuat jurus pamungkasnya, dibantu pula oleh Xia Ling dan Shang-Chi. Dengan strategi mereka, Shang-Chi pun menembakkan 10 cincin legendnya ke dalam tubuh makhluk itu. Dengan sekali gerakan, makhluk itu pun hancur lebur. Shang-Chi dan Xia Ling pun menuju ke dataran, dan mereka telah berhasil menyelamatkan desa dari makhluk kegelapan tersebut. Di malamnya, mereka pun menghanyutkan lampu lampion sebagai doa terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Akhirnya,
mereka kembali ke kehidupannya di masa sekarang. Kita lihat di scene akhir, Xialing adiknya Shang-Chi sekarang menjadi pimpinan kelompok yang telah didirikan ayahnya dahulu. Pak Salam jualan selai dan film pun selesai. Maaf kalau ada kata-kata yang sulit untuk dipahami dan saya pasti akan memperbaikinya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.